Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, wa ala alihi wa sahbihi wa man walah, amma ba'du. Para peserta belajar ilmu shorof bagi pemula yang berbahagia, melanjutkan pembahasan berikutnya dari fi'il mazid khumasi dari wazan kedua, yaitu tafa'ala. Pada setiap fi'il mazid khumasi yang mengikuti wazan atau pola tafa'ala itu terdapat dua huruf tambahan. Yang pertama yaitu huruf ta yang berada di awal kata, dan kedua pada ain fi'ilnya, sehingga ain fi'ilnya menjadi ganda yang ditandai dengan tanda tasydid. Dan perlu diketahui oleh seluruh peserta sekalian bahwasanya fi'il mazid khumasi yang mengikuti pola tafa'ala itu memberikan beberapa faidah. Di antaranya yang pertama adalah lil mutawa'ah. Apa maksudnya? Jadi terwujudnya pengaruh sesuatu itu disebabkan oleh sesuatu yang lain. Sebagai contoh, misalkan saya mengatakan alamtul walada fata'allama. Saya mengajari anak itu sehingga dia jadi belajar. Perhatikan kata ta'allama. Di situ kata ta'allama merupakan salah satu fi'il yang mengikuti pola tafa'ala. Dan di situ kata ta'allama yang memiliki arti mempelajari merupakan hasil dari sesuatu perbuatan yang lain, yaitu allama. Ya, di situ tadi saya menyebutkan bahwasanya contohnya alamtul walada fata'allama. Aku mengajari anak itu sehingga dia menjadi belajar. Ya, jadi anak itu menjadi belajar karena sesuatu yang lain, yaitu kenapa? Karena saya ajari. Faidah kedua yaitu lit takallufi. Apa maksudnya? Yaitu menunjukkan makna optimis. Ya, atau memberanikan diri atau berusaha keras. Sebagai contoh misalkan tasyajja'a Zaidun. Zaid memberanikan diri. Perhatikan kata tasyajja'a. Di situ sebuah fi'il yang mengikuti pola tafa'ala. Dan di situ faidahnya adalah menunjukkan makna optimis atau memberanikan diri atau berusaha keras. Faidah ketiga yaitu fa'il atau pelaku menjadikan asal fa'il sebagai objek. Untuk memudahkan di dalam memahami, silakan perhatikan contoh berikut. Misalkan saya mengatakan tabannaitu Zaidan. Saya mengangkat Zaid sebagai anak, atau saya mengadopsi Zaid sebagai anak. Pada kata tabanna atau di situ tabannai, karena bersambung dengan domir tu yang artinya anak, adalah kata kerja yang mengikuti pola tafa'ala. Dan arti dari tabanna adalah mengadopsi atau mengangkat anak. Dan dari situ bisa dipahami bahwasanya Zaid adalah bagian dari yang diadopsi, yang merupakan asal fa'il atau pelakunya. Kemudian domir tu yang memiliki arti ana, yang merupakan fa'il atau pelakunya, menjadikan Zaid sebagai objek yang diadopsi. Faidah keempat yaitu liddilalati ala mujanabatil fi'li, yaitu menunjukkan makna menjauhi perbuatan. Sebagai contoh, misalkan tadammama Muhammadun. Muhammad menjauhi perbuatan tercela atau celaan. Contoh lain misalkan tahajjatu. Ya, saya meninggalkan tidur atau saya bertahajud. Sudah dimaklumi bahwasanya ketika kita sholat tahajud,
kita akan meninggalkan apa? Tidur. Ya. Faidah kelima yaitu li soirurah, yaitu menunjukkan makna menjadi. Akan tetapi makna ini sangat jarang. Ya. Kemudian di sini sebagai contoh, misalkan ta'ayyamatil mar'atu, perempuan itu menjadi janda. Perhatikan kata ta'ayyamat. Di situ merupakan sebuah kata kerja yang mengikuti pola tafa'ala. Ya, dan makna yang terkandung atau faidah yang terkandung di situ adalah menjadi. Faidah keenam yaitu lidillalati ala khusuli aslil fi'li maratan ba'da ukhra, yaitu menunjukkan asal fi'il berkali-kali. Sebagai contoh, misalkan tajarro'a Zaidun, Zaid minum seteguk demi seteguk. Ya, perhatikan kata tajarro'a. Di situ artinya meneguk. Dan kata tajarro'a mengikuti pola tafa'ala. Dan biasanya kalau meneguk itu prosesnya adalah menunjukkan berkali-kali. Faidah ketujuh atau yang terakhir di sini adalah lit-tolabi, yaitu menunjukkan makna meminta atau menuntut. Sebagai contoh untuk kata kerjanya yaitu tabayyana. Tabayyana artinya adalah minta penjelasan. Atau kita sering mendengar kata tabayyun. Nah, itu asalnya dari tabayyana. Tabayyun adalah masdar dari tabayyana. Dan di situ kalau kita meminta tabayyun, berarti di situ adalah meminta penjelasan tentunya. Demikian untuk pembahasan dari faidah fiil-fiil dari mazid khumasi yang mengikuti pola tafa'ala. Silakan bagi para peserta untuk mencermati dengan baik agar lebih memahami. Selanjutnya kita langsung masuk ke pembahasan tasrif lugawi untuk fiil madi dan fiil mudhari'. Lalu nanti sedikit tambahan yaitu masdarnya. Langsung saja, sebagaimana pembahasan sebelumnya, di sini akan Ana sebutkan dulu untuk domirnya, lalu wazan dari fiilnya, kemudian selanjutnya adalah contoh penerapan dari kata kerjanya. Kita mulai, yang pertama adalah tasrif lugawi untuk fiil madinya. Silakan simak dengan baik. Huwa tafa'ala, huma tafa'ala, hum tafa'alu, hiya tafa'alat, huma tafa'alata, hunna tafa'alna, anta tafa'alta, antuma tafa'altuma, antum tafa'altum, anti tafa'alti, antuma tafa'altuma, antunna tafa'altunna, ana tafa'altu, nahnu tafa'alna. Contoh penerapan. Di sini untuk kata kerja yang akan saya gunakan yaitu ta'allama. Ta'allama memiliki arti mempelajari. Silakan perhatikan dengan baik. Huwa ta'allama, huma ta'allama, hum ta'allamu, hiya ta'allamat, huma ta'allamata, hunna ta'allamna, anta ta'allamta, antuma ta'allamtuma, antum ta'allamtum, anti ta'allamti, antuma ta'allamtuma, antunna ta'allamtunna, ana ta'allamtu, nahnu ta'allamna. Silakan untuk para peserta sekalian memperhatikan dengan baik, kemudian dihafalkan dan terapkan pada sebuah contoh dari kata kerja yang lain. Misalkan kata kerja tafaqqaha atau tahajjada dan selainnya. Baik, selanjutnya kita akan masuk ke tasrif lugawi untuk fiil mudhari'nya.
Seperti sebelumnya kan ana sebutkan dulu untuk domirnya, lalu pola wazannya. Silakan perhatikan, kita mulai. Huwa yatafa'alu, huma yatafa'alani, hum yatafa'aluna, hiya tatafa'alu, huma tatafa'alani, hunna yatafa'alna, anta tatafa'alu, antuma tatafa'alani, antum tatafa'aluna, anti tatafa'alina, antuma tatafa'alani, antunna tatafa'alna, ana atafa'alu, nahnu natafa'alu. Baik, selanjutnya contoh penerapan, kita gunakan kata kerja yang sama, yaitu ta'allama, yang artinya mempelajari. Silakan perhatikan dengan baik. Huwa yata'allamu, huma yata'allamani, hum yata'allamuna, hiya tata'allamu, huma tata'allamani, hunna yata'allamna, anta tata'allamu, antuma tata'allamani, antum tata'allamuna, anti tata'allamina, antuma tata'allamani, antunna tata'allamna, ana ata'allamu, nahnu nata'allamu. Selesai pembahasan tasrif lugawi fi'il madhi dan fi'il mudhari' dari fi'il mazid khumasi yang mengikuti pola tafa'ala yatafa'alu. Selanjutnya kita akan masuk ke pembahasan masdar. Masdar di sini wazan atau polanya adalah tafa'ulan. Sehingga misalkan kita memiliki sebuah kata kerja yang mengikuti pola tafa'ala, tinggal dimasukkan ke wazan atau pola tafa'ulan. Sebagai contoh misalkan tadi ta'allama, tinggal kita masukkan ke tafa'ulan, maka menjadi ta'alluman, tafa'ala tafa'ulan, ta'allama ta'alluman. Dan di sini untuk harokatnya sesuai dengan kedudukannya nanti. Kadang juga bisa misalkan ta'allumun, ya, atau ta'allumu juga bisa. Tergantung nanti kedudukan dari kata tersebut. Ya, di sini mudah ya, insyaallah ta'ala. Kemudian contoh lain, misalkan kita memiliki sebuah kata kerja yaitu tasyahada. Tasyahada artinya meminta kesaksian. Misalkan dari kata tasyahada kita ingin tahu masdarnya, maka tinggal dimasukkan ke polanya yaitu tafa'ulan. Kita terapkan tafa'ala, tafa'ulan, tasyahada, tasyahudan. Ya, kalau dalam sholat ada namanya duduk tasyahud. Dan dalam duduk tasyahud, di situ diantaranya kita akan bersaksi bahwasanya apa? Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah satu-satunya sesembahan. Dan kemudian Nabi Muhammad SAW sebagai utusannya. Nah, di situ ya, makanya disebut dengan duduk tasyahud. Ya, di sini bisa dipahami ya, insyaallah taala. Mungkin itu untuk kesempatan pada hari ini untuk pembahasannya. Mudah-mudahan bisa dipahami dengan baik. Ana akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.